Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jadi terjadi di kelas 17 C 12 dengan NIM 17211232. Di sini saya merepresentasikan tugas dari audit teknologi informasi. Judul yang saya ambil di sini adalah audit sistem informasi aplikasi profesi di PT Arca Mitra Solusi. Sebetulnya anggota saya itu ada sekitar 5 orang, termasuk saya, ada saya sendiri, Juri Kristiadi, ada Jenny Kristiana, Rupa, dan Dirman, dan juga Dimas Imam. Namun beberapa anggota kami ada belakangan juga, termasuk Dimas Imam, itu tidak ada sama sekali, tidak bisa dihubungin terkait diskusi hasil pekerjaan seperti apa. Yang akan saya jelaskan dari awal adalah mungkin di proses pendahuluan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membawa perspektif dunia usaha swasta untuk bersaing merupakan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Penggunaan teknologi informasi juga dilakukan perusahaan dan bagian pengembangan sistem sebagai core bisnis dari PT Arca Mitra Solusi ini. Aplikasi presiden ini berfungsi untuk memantau sumber daya manusia di beberapa proyek sekaligus serta memaksimalkan operasional dengan keurutan data pengajian. Pada saat ini, PT Arca Mitra Solusi memiliki bagian divisi pengembangan software yang bertanggung jawab terhadap hal yang terkait dengan software internal perusahaan atau eksternal perusahaan ketika terjadi beberapa temuan di mana sistem perlu dilakukan pengembangan. Oke. Poin judul saya itu terkait audit sistem informasi aplikasi presensi di PT Arca Mitra Solusi dengan domain kerangka kerja COVID-5 dan domain yang diambil adalah domain MEA. Metode penelitian yang saya ambil adalah proses pertama adalah identifikasi, rencana audit, kriteria evaluasi, proses audit, dan pelaporan hasil audit. Langkah pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini termasuk perihal kita dalam memilih objek yang akan diaudit, apa sih yang akan diaudit, tahapan apa yang akan diaudit, bagian mana yang selanjutnya adalah tahapan kriteria evaluasi, tahapan menemukan hal yang sifatnya krusial karena mencapai tujuan awal. Apa sih yang perlu diambil dengan proses audit ini? Proses audit ini akan dilakukan adalah dengan domain MEA. Domain MEA itu ada beberapa subdomain, MEA 01, MEA 02, dan MEA 03. Selanjutnya adalah hasil pembahasan di mana saya melakukan indeks responsibel di Google Form untuk beberapa tenaga proyek yang menggunakan aplikasi Presence ini. Setelah saya membagikan setelah saya membagikan form respon di Google Form, lalu saya konversikan datanya ke cara penghitungan ini, termasuk dengan beberapa operator, dengan lokasi proyeknya juga. Terus ada sekitar 1-17 pertanyaan yang memang masuk ke kategori domain yang saya ambil. Itu selanjutnya ada proses rekapitulasi terkait responden. Total responden yang saya ambil adalah totalnya 41. Itu dari MEA 01, MEA 02, MEA 03, semuanya sudah menjawab ini kriteria capability-nya. Terus ada kalkulasi juga secara total keseluruhan manajerial ini berapa sih, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di hasil akhir adalah kita akan dapat key metode itu rata-rata nilai yang dicapai dengan penilaian yang diambil dari masing-masing perorangan. Selanjutnya ada proses capability. Capability ini diambil dari nilai dari rata-rata setiap subdomain yang diambil, kurang lebih mungkin nilai dari setiap pertanyaan yang dikalkulasikan dengan skala 1 sampai 5. Oke. Di sini ada nilai-nilainya sendiri berdasarkan rekapitulasi dari responsibel tadi, form respon, terus responden, kalkulasi, masuk capability, lalu indeks kematangan dinilai juga. Jadi yang nilai yang didapat dari proses hasil audit ini adalah
Untuk MA01 4,35, untuk MA02 4,42, lalu untuk MA03 adalah 4,39. Setelah dihitung average kurang lebih ada di 4,38. Ini agak salah nih. Ya. Terus selanjutnya ada hasil tingkat kematangan domain WA, pencapaiannya seperti ini. Lalu ada penghitungan gap, jadi key maturity dan ekspektasinya. Ekspektasi di awal kita sudah tentukan, hitungan average seperti ini, gap selisihnya dan 0,38, analisis kesenjangan. Nanti file-file ini dari mulai capability, gap itu masuk ke hasil audit yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah hasil perhitungan capability tadi dari Excel yang tadi saya lampirkan di sini. Terus ada indeks kematangan, parameter pencapaian dari si table perhitungan capability ini. Selanjutnya ada file kesenjangan. Ini file kesenjangan yang tadi saya kerjakan juga. Terus ini analisis kesenjangan, mapping gambarannya ceritanya seperti apa. Intinya dari hasil proses analis ini, audit ini, kita mendapat beberapa poin sih. Intinya ada beberapa poin yang memang terutama itu ada di MEA 01,5, terus ada MEA 02,5, 02,6, dan ada MEA 03,1. Itu mayoritas adalah terkait penilaian internal manajemen PTR sebagai berikut. Satu adalah penggunaan KPI dalam proses pengukuran kinerja TI dan dapat melakukan pemantauan yang konsisten terhadap kinerja sistem TI. Lalu yang kedua adalah masukkan tanggung jawab pemantauan dan evaluasi pada aturan kebijakan dan prosedur, kurang lebih mungkin SOP-nya, supaya memastikan tugas pokok dan fungsi dari setiap orang di setiap unit tersebut. Lalu ada poin ketiga adalah melakukan penilaian risiko secara berkala untuk dapat mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Jadi itu analisis risiko yang harus dimitigasi lebih awal. Lalu poin keempatnya adalah menggunakan data analitik untuk menganalisis dan mengidentifikasi laporan pengaduan ketika memang ada laporan yang harus ditindaklanjuti sebelum menjadi risiko yang lebih besar dan bisa mengganggu terkait visi misi perusahaan atau bahkan pencapaian perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan dengan analisis ini, maka kami menunjukkan beberapa hal, yaitu nilai rata-rata maturity level domain BA 01 4,35 dengan maturity level 4, dan termasuk indeks kematangannya itu di predictable process. Okay. Jadi level ini menunjukkan bahwa proses yang sudah jelas sebelumnya berpotensi ada batas-batas tertentu. Batas-batas ini tercipta karena memang ada sistem yang perlu dikembangkan lagi, sistem yang perlu ditambah kelengkapan datanya, kelengkapan dokumen pendukung dan data-data lainnya. Termasuk MEA 02, rata-rata pencapaian materi levelnya ada di 4,42, ini levelnya juga ada di level 4 juga, terus berpotensi juga sama seperti dengan MEA 01, begitupun dengan MEA 03, potensinya sama semua karena memang secara penilaian rata-rata indeks kematangannya dari level 4, yaitu di predictable process, yaitu mungkin kurang lebih ada di sini. Nah, mayoritas di antara 3,51 sampai 4,50, levelnya 4 predictable process, kurang lebih seperti itu karena memang mayoritas penilaiannya 4,39, 4,42, 4,35. Saran yang dapat diberikan dan dibahas untuk proses tindak lanjut saat ini adalah melakukan optimasi bisnis pada pengawasan kinerja dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi sedini mungkin supaya tidak menjadi potensi masalah yang besar atau visi misi tujuan perusahaan. Ketika memang rekomendasi pengembangan ini sudah dijalankan, harusnya tingkat kematangan, indeks kematangannya akan lebih tinggi dicapainya, bahkan mungkin bisa sempurna, bisa dibilang begitu. Referensi yang saya ambil dari evaluasi sistem e-government Kota Denpasar menggunakan framework COVID pada domain monitor evaluasi dan akses atau MEA. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih.